UPI Bandung, Kolonel Nurwanto dari Universitas Pertahanan, dan Bapak Prasasti Perangin-Angin dari UKRIDA. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber pada fokus group discussion bela negara yang diadakan oleh CBDC Binus University pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Ini agenda FGD hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka yang dipimpin oleh Ustadz Syukron. Lalu sambutan dari manajer CBDC, kemudian sesi utama kita yaitu FGD, dan penutup dari Ketua Project Initiative lalu doa pembuka. Pada Ustadz Syukron, waktu kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, para narasumber yang kami hormati, dan Bapak Ibu semua, para peserta FGD. Sama-sama mari kita bersatu dalam doa, dan saya akan memimpin doa secara Islam. Bapak Ibu sekalian yang beragama lain bisa menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. Hamda yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul baik secara onsite maupun juga secara online dalam rangka untuk menyamakan persepsi kami tentang topik bela negara, yang ini merupakan satu topik yang penting bagi kami para dosen, dan juga tentu nanti bisa kami tanamkan, sampaikan lagi kepada para mahasiswa kami. Berikan kemudahan, kelancaran dalam acara yang kami lakukan pada siang hari ini, dan tentu kami berharap berkah dan juga ridho-Mu terhadap aktivitas kami hari ini, dan semoga aktivitas kami hari ini dinilai sebagai aktivitas ibadah, terlebih lagi di bulan yang suci ini. Ya Rabb, ya Tuhan kami, lapangkan hati kami, muliakan kami semua, dan juga berikan keselamatan kepada para pemimpin kami, dan juga berikan petunjuk kepada mereka dalam membawa bangsa Indonesia ini kepada banyak kebaikan dan juga keberhasilan di berbagai bidang. Dan jaga NKRI dari segala macam ancaman-ancaman yang datang baik dari dalam maupun juga dari luar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Syukron untuk doanya, luar biasa. Ya, tadi saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia hadir untuk menjadi audiens FGD ini. Oke, baik. Kemudian sambutan dari manajer CBDC, silakan Bapak Frederikus Vios, Dr. Frederikus Vios. Waktu kami persilakan. Terima kasih Ibu Dr. Kartika. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami ucapkan selamat datang pertama-tama untuk Bapak Kolonel Infantri Nurwanto, SAG MC. Selamat siang Bapak. Lalu yang kedua Bapak Profesor Dasim Budimansyah dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung ya, Pak Profesor Dasim. Salam kenal ya Pak. Ya, selamat siang Pak Pios. Saya hanya kenal Prof Encep di UPI Bandung, Prof. Ya. Ya, Prof Cecep. Ya, baik. Lalu Bapak Prasasti Perangin-Angin, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Pios.
bersedia bergabung. Ini sepertinya kali kedua Bapak menjadi narasumber kita ini. Ya, Terima kasih Pak Pius. baik, terima kasih sudah bersedia hadir dan juga para dosen karakter BINUS University yang terkasih, terima kasih sudah hadir. Kami sangat mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh BINUS, khususnya melalui program-program inisiatif yang kita lakukan. BINUS University itu sejak tahun lalu di masa COVID ada pemikiran untuk melakukan proyek-proyek inisiatif yang dilakukan untuk bisa memperkuat bagaimana kita mempercepat inovasi dan transformasi sosial untuk masyarakat melalui pendidikan yang bisa kita lakukan. Dan di Karakter Building Development Center BINUS University, kita salah satu program yang unggulan yang kita lakukan tahun ini adalah Karakter Building Bela Negara, yang timnya itu adalah Dr. Kartika, Pak Beni, Pak Niko, Pak Fens dan Ibu Rina, yang memang mereka sebelumnya sudah mengikuti pembekalan, lalu melalui proyek inisiatif ini melakukan pendalaman untuk merancang satu semacam modul pembelajaran yang nanti bisa diterapkan untuk perkuliahan di BINUS University. Dan salah satu rangkaian dari kegiatan itu adalah pelaksanaan FGD yang kita lakukan pada siang hari ini. Kami berharap mudah-mudahan FGD siang hari ini bisa dari ketiga narasumber yang hebat ini bisa memberikan inspirasi dan perspektif baru untuk memperkaya materi yang sedang dirancang dan dipersiapkan oleh tim 5 yang sedang mempersiapkan karakter building bela negara ini. Mungkin perlu diketahui bahwa di karakter building BINUS University itu ada 2 rumpun ilmu ya. Ada yang pertama itu National Character Building yang membawahi Pancasila dan kewarganegaraan. Yang satunya Spiritual Character Building yang membawahi mata kuliah karakter building agama. Lalu proyek inisiatif ini memperkuat rumpun National Character Building. Jadi saya kira topik ini relevan untuk pelaksanaan pemerkayaan materi kita, dan selamat ber-FGD untuk Bu Kartika dan tim yang akan dipandu oleh moderator Ibu Kartika dan para dosen serta para narasumber yang hebat ini, kiranya bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk memperkaya materi yang akan digarap lebih lanjut oleh tim 5 yang memang bertanggung jawab untuk merancang modul karakter building bela negara ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat melanjutkan FGD untuk Dr. Kartika dan Bapak Ibu dosen dan para narasumber. Terima kasih. Terima kasih Dr. Frederikus Vios, Manajer CPDC untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, segera kita mulai fokus group discussion bela negara. Sebagai pembuka, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saja narasumber FGD hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Dasim Budimansyah MSI. Beliau adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Bandung tahun 1987, S2 Sosiologi Unpad 1994, dan S3 Sosiologi Unpad tahun 2001. Bidang ilmu atau keahlian Sosiologi Kewarganegaraan. Tentu kita tidak meragukan publikasi, pasti sudah banyak deretan publikasinya, namun tidak bisa semua saya sebutkan satu persatu, jadi hanya salah satu publikasi terakhir beliau, yaitu sebuah artikel yang dipublikasikan di sebuah jurnal internasional bereputasi berjudul Emerging Volunteerism for Indonesian Millennial Generation, Volunteer Participation and Responsibility, yang co-authorsnya adalah Muhammad Mona Ada, Sapria Kartadinata, dan Dadang Sundawa, yang dipublikasikan tahun 2019. Dan beliau ini adalah salah satu profesor dari Ibu Rina Patriana, SCS, Sibi Kewarganegaraan kita. Lalu narasumber yang kedua adalah Bapak Kolonel Infantri Nurwanto SAG MSI.
Beliau adalah dosen di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Beliau mendapatkan gelar S1 dari Fakultas Dakwah di UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 1993, lalu Magister Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro tahun 2011. Beliau menempuh beberapa pendidikan militer, diantaranya dari SEPA, saya tidak tahu SEPA PK ini apa, tapi baik saya bacakan saja. SEPA PK tahun 1995, Sussarcap ZI 1995, Sussarcap IF 2001, dan Suslapa IF 2004. Beliau pernah ditugaskan di Maluku tahun 1999, di Arab tahun 2006, dan di Papua tahun 2017. Baik, narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Prasasti Perangin-Angin, MDiv MM, Kepala Unit Pengembangan Karakter dan Koordinator Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, Kampus Mengajar dan PMM PKBN. Beliau mendapat sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Medan, lalu Magister Divinitas dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, dan Magister Manajemen dari Universitas Kristen Krida Wacana. Penugasan lain untuk beliau adalah fasilitator nasional mata kuliah wajib kurikulum MKWK Dikti tahun 2022. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan untuk para narasumber. Pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu program dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Mohon penjelasannya terlebih dahulu mengenai program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka MBKM. Pertanyaan ini ditujukan kepada Profesor Dasim. Silakan Profesor Dasim. Ya, terima kasih Mbak Kartika. Mungkin nanti berbagi pemahaman saja ya. Pertanyaan pertama memang sebetulnya kan sudah banyak diketahui. MBKM itu memang terdiri atas dua komponen, yaitu pertama Merdeka Belajar. Apabila kita memahami pemahaman ini dari Mas Menteri misalnya dan yang lain-lain ya, sebetulnya konsep Merdeka Belajar itu menekankan kepada kebebasan dan fleksibilitas gitu ya, pembelajaran. Itu sebetulnya. Jadi walaupun sangat rumit penjelasannya, tetapi prinsipnya Merdeka Belajar itu. Jadi bagaimana para dosen mulai di kampus ini memberikan penekanan kepada kebebasan dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Di kita itu kampus Indonesia itu termasuk kampus yang sangat terkotak-kotak gitu ya, sangat susah sekali, tidak cair. Kurikulumnya seperti dibuat dari besi, ya susah sekali diubah-ubah. Nah oleh karena itu dengan kehadiran MBKM oleh Mas Menteri ini satu opportunity ya, satu peluang yang luar biasa bagi kita. Kalau di sejumlah negara maju misalnya kurikulum itu justru dibentuk ya sesuai kebutuhan customer. Para mahasiswa datang misalnya S3 dikasih advisor, kemudian kamu mau apa? Mau bisa apa? Kurikulum itu dibangun perorangan gitu. So, sejatinya yang namanya belajar itu individual ya. Hanya pada saat Prusia kalah perang dari Perancis dulu dibikinlah kelas-kelas kita seperti serdadu menyiapkan prajurit untuk perang. Makanya kelas-kelas kita itu dibentuk berdasarkan usia, dipimpin oleh KM-nya, oleh gitu sebetulnya hakikat belajar merdeka itu. Jadi bagi saya merdeka belajar itu pertama-tama dalam pembelajaran itu menekankan aspek kemerdekaan dan menekankan fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga para mahasiswa itu dapat mengeksplorasi ya dan bakatnya itu secara lebih leluasa gitu ya. Nah sekarang mulai setelah MBKM dijalankan, kami misalnya anak PKN di UPI itu bisa belajar bahasa Korea, bisa belajar ambil ke IT macam-macam gitu ya. Nah sekarang kampus merdeka itu apa sebetulnya sejatinya? Nah, ini konsep yang menekankan pada kemandirian dan inovasi dalam pengembangan kampus.
Nggak ada lagi sekarang rektor mengatakan, waduh kami ini kurang kemampuan SDM, macam-macam. Sekarang bisa kerjasama kok. Semua fasilitas yang ada di Bumi Pertiwi ini bisa dikerjasamakan ya. Belajar dari kenapa kita bisa merdeka itu tentara itu dibantu rakyat, bahu-membahu bisa merdeka. Kok sekarang misalnya kampus kita tuh dikapling-kapling, apalagi dibenteng dengan sangat kokoh gitu tidak. Nah bagi saya itu ya. Dan fitur-fiturnya banyak, misalnya pilihan mata kuliah yang lebih luas dan fleksibel ya. Penilaian kompetensi yang lebih cair, lebih berorientasi pada hasil gitu. Ya. Kemudian akses pada hasil dan juga proses ya. Akses ke pendanaan, ke bantuan-bantuan beasiswa macam-macam lebih terbuka. Prestasi kampus mengembangkan program-program inovatif daya saing yang ini diantaranya yaitu proyek inisiatif ini kan itu gara-gara MBKM lebih gencar lagi gitu Pak Kartika ya. Oke, saya kira itu prinsipnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dasim. Mungkin Pak Prasasti bisa menambahkan? Oke, sedikit saja Bu Kartika, tadi saya kira Prof. Dasim sudah lengkap sekali menjelaskan MBKM. Kalau saya tambahkan sedikit, sekarang mahasiswa bisa memilih gitu ya. Kalau dulu mungkin menunya itu udah pakem mati oleh kurikulum setiap prodi itu. Sekarang ada 3 semester di mana mahasiswa punya kemerdekaan memilih sesuai dengan minat bakat, memilih sesuai dengan apa yang mereka sukai, gitu ya. Jadi saya kira MPKM ini memberi ruang untuk itu, sehingga bentuk-bentuk pembelajaran yang ditetapkan itu kan dulu 8 ya, ditambah 1 bela negara, meskipun belum banyak yang memakai BKP yang ke-9 ini bela negara ya, selain pertukaran mahasiswa, proyek independen dan sebagainya. Jadi saya kira sekarang eranya mahasiswa bisa memilih untuk apa yang dia ingin pelajari, dan saya kira ini sangat menarik bagi mahasiswa sekarang ya. Terima kasih Ibu Kartika. Baik, terima kasih Pak Prasasti. Pertanyaan kedua. Tidak bisa. Ya. Baik, ini pertanyaan kedua. Saya tujukan kepada Kolonel Nurwanto. Mohon Pak Kolonel, sebetulnya apa itu pembinaan kesadaran bela negara? Baik, terima kasih Mbak Kartika. Sebelumnya suara saya bisa didengar? Sangat jelas. Baik, yang kami hormati Profesor Dasim, Pak Prasasti. Selamat bertemu kembali Pak Prasasti. Ya, selamat bertemu Dan semuanya rekan-rekan sekalian. Ya. Baik, mungkin saya sampaikan di sini bahwa memang pembinaan kesadaran bela negara itu adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan melalui bisa ya pendidikan, kemudian pelatihan, yang pada intinya adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran warga negara Indonesia itu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara. Jadi dididik, kemudian dilatih, jadi usaha, tindakan, kegiatan untuk mendidik, melatih warga negara itu agar untuk menumbuh kembangkan sikap, perilaku di dalamnya adalah nilai dasar bela negara yang selama ini dirumuskan di dalam Undang-Undang BSDN nomor 23 tahun 2019 itu ada 5 nilai yang sering kita kenal itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Kalau dari sisi definisi, mungkin dari para narasumber saya lihat juga sudah para pakar yang sudah bergelut di dunia bela negara. Mungkin saya persilahkan dari sini. Ya, baik, terima kasih Kolonel Nurwanto. Ya. Pertanyaan ketiga. Mengapa program pertukaran mahasiswa Merdeka Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau PMM PKBN ini perlu diadakan
Sekali lagi pertanyaan ini ditujukan kepada Kolonel Nurwanto. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Mungkin sekali lagi tadi disampaikan oleh Profesor juga kita bisa menambahkan mengapa ini perlu, karena memang generasi muda mahasiswa adalah agen perubahan. Kita tahu mereka adalah pewaris ya kepemimpinan untuk masa yang akan datang, dan mungkin salah satu sebagaimana di dalam Undang-Undang PSDN itu sendiri, di dalamnya ada lingkup, ya ada menyangkut 3 lingkup ya, lingkup pendidikan, lingkup pekerjaan, dan sesuai dengan ya pendidikan, pekerjaan, kemudian masyarakat ya. Inilah sasaran kita, kenapa mahasiswa kita jadikan atau salah satu program MBKM adalah bela negara. Karena kita ingin membekali mahasiswa itu, termasuk di dalamnya generasi muda itu, mengerti betul ya, paham betul terhadap apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus melakukan. Hak-haknya itulah salah satunya hak untuk bela negara itu secara konstitusional kepada dasar. Maka diharapkan dengan melalui PPM PKBN ini mahasiswa lebih mendalami dan tidak bertanya-tanya tentang, kan sering kita bertanya kan, siapa sih yang harus membela negara, apa yang harus dibela dan kapan dia membela negara. Saya rasa dengan adanya itu dia akan paham, karena kalau di istilahnya ada ikatan, ada apa itu secara legal formal mereka untuk mengikuti itu mungkin akan lebih terikat dibanding dengan mungkin yang hanya sekedar kita beri sosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kolonel Nurwanto. Pertanyaan selanjutnya, saya tujukan kepada Pak Prasasti terlebih dahulu. Apa tujuan PMM PKBN terhadap mahasiswa dan perguruan tinggi? Baik, Bu Kartika. Jadi saya kira tadi melanjut jawaban dari Kolonel Nurwanto. Ini kan usaha sadar kita untuk generasi yang sekarang ini tidak kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Boleh kita katakan demikian, bahwa mereka punya kewajiban untuk terlibat aktif dan sadar membela bangsa. Gitu ya. Jadi ini alternatif yang baik bagi salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di rumah MBKM. Sehingga kalau kita berbicara tentang tujuannya, tentu bagi mahasiswa kegiatan ini akan menumbuhkan kesadaran itu, ya, kesadaran jati diri sebagai anak bangsa yang punya kewajiban untuk membela negara. Lalu kalau dihubungkan dengan dasar-dasar bela negara, tentu dari situ ya mereka memahami apa 5 dasar bela negara yang kita sudah sampaikan di kelas PMM PKBN itu ya, semangat cinta tanah air dan sebagainya. Tapi yang menarik, PKBN ini dibungkus oleh PMM ya, saya kira ya. PMM ini kan memang satu bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah ada, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, jadi ini mengkawinkan antara bela negara, bentuk BKP bela negara dengan PMM. Nah, melalui PMM, apa yang menjadi tujuan tadi dalam bela negara itu diperkuat, saya kira, karena melalui PMM, mahasiswa mengalami yang namanya pertukaran lingkungan pembelajaran, termasuk dosen, termasuk di situ juga mereka bisa dapat networking yang baru dan sebagainya ya. Atau tagline PMM itu kan bertukar sementara bermakna selamanya, gitu ya, bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi ini saya kira kombinasi yang menarik bagi mahasiswa, sehingga apa yang mau dicapai tadi, kesadaran jati diri sebagai anak bangsa itu bisa dicapai baik dari sisi pertukarannya, juga dari sisi penanaman kesadaran bela negaranya, ya. Lalu bagi perguruan tinggi, saya kira tujuan ini juga bagian dari semangat kampus merdeka, yaitu membangun kolaborasi ya. Jadi sederhananya
akan sulit bagi Ukrida misalnya meminta Binus ngajarin mahasiswa Ukrida. Tetapi melalui PMM ya memungkinkan ya, seperti PMM kemarin ada mahasiswa Ukrida juga yang belajar di Binus, begitu juga antar kampus yang lain. Sehingga tentu bagi kampus ini kolaborasi yang sangat baik bagi PT ya dalam indikator kinerja utama yang dibuat oleh PIKTI itu tentu ini bisa jadi bagian dari pemenuhan indikator capaian kinerja universitas, yaitu mahasiswa bisa berkegiatan di luar kampus dan bisa membangun jejaring dan sebagainya. Saya kira itu tujuannya Bu Kartika. Ya, terima kasih Pak Pras. Susah ya ini. Enggak semua. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf atas kendala teknis tadi ya. Pertanyaan berikutnya saya tujukan kepada Prof. Dasim. Prof, apa Ya. saja manfaat PMM PKBN bagi mahasiswa dan perguruan tinggi? Ya, terima kasih Mbak Kartika. Tadi kan ihwal PKBN oleh Kolonel Nurwanto dan Pak Prasasti sudah dijelaskan demikian gamblang ya, dari alasannya kenapa, kemudian tujuannya. Sudah barang tentu ada manfaatnya ya, banyak sekali. Bagi saya tadi kan salah satu tujuannya itu bagaimana anak-anak itu dibekali bukan hanya kemampuan akademik lewat PMM ini PKBM ini adalah anak-anak juga mempelajari kemampuan akademik. Jadi bagi saya dalam konteks PMM PKBN ini yang pertama manfaatnya itu para mahasiswa itu bisa memperluas wawasan dan pengetahuan. Ya, jadi bagus sekali sebetulnya inisiatif dari Kementerian Pertahanan memasukkan PKBN berkelindan dengan MBKM ini bagus sekali bahwa wawasan para mahasiswa itu akan bertambah luas ya. Di antaranya tentang wawasan kebangsaan. Kan salah satu tujuannya bagaimana sebetulnya tujuan dari PMM PKBN ini adalah meningkatkan kesadaran para mahasiswa dalam bela negara, kesiapan bela negara dan nasionalisme gitu ya. Selanjutnya bagi perguruan tinggi pun sebetulnya meningkatkan reputasi ya, reputasi perguruan tinggi loh. Saya ingat kami rencananya nanti ada perjalanan ke Jepang ya, dan akan juga berkunjung ke mahasiswa kami yang sedang MBKM PMM PKBN di Hiroshima. Ya. Bayangkan kenapa milih Hiroshima bukan milih Seoul gitu ya. Nah itu dalam rangka PKBN-nya itu anak-anak kita ini suruh lihat tuh ke museum bom atom di Hiroshima itu. Bahkan kalau ada duit kata saya langsung ke Nagasaki sebelum pulang ke Indonesia. Jadi luar biasa, ada berita gitu dari teman-teman di Hiroshima University. Wah, luar sekali ini UPI ya, bisa mengirimkan mahasiswa dalam rangka PMM PKBN itu sampai ke Hiroshima University gitu. Padahal Pak Kolonel Nurwanto mahasiswanya hanya 10 orang gitu ya. Jadi reputasi itu luar biasa ya. Jadi timbal baliknya ada. Yang ketiga itu bagi saya di samping bisa meningkatkan reputasi mahasiswa perguruan tinggi, ini bisa meningkatkan kemampuan atau adaptasi mereka itu ya dalam untuk memiliki kesempatan kerja gitu. Kan itu diantaranya. Mas Menteri kan mengatakan gini, yang namanya Merdeka Belajar itu, yang 3 semester itu kan diantaranya 1 semester bisa belajar di luar prodi di dalam kampus. Itu sebetulnya yang jauh sekali dengan program studinya itu boleh, itu justru yang namanya memiliki kemampuan di luar prodi itu justru harus yang sangat jauh gitu. Dulu nih ya Mbak Kartika, saya ingat saja sebelum sangat masif MPKM, saya punya PA mahasiswa 12 orang. Saya kan mengajar di jurusan sosiologi di UPI ini ya, dan jurusan PKN. Anak-anak itu tahu bahwa kesempatan bekerja itu di luar negeri, magang itu banyak ya.
terutama waktu itu anak-anak saya yang 12 orang itu, Rob, bagaimana nih? Kami ber-12 ini ingin ambil 1 semester belajar di luar prodi itu jurusan bahasa Jepang. Emang kenapa? Waduh, Jepang itu old society, ya. Masyarakat di sana masyarakat tua. Pabriknya harus tetap berjalan, sekolahnya harus tetap berjalan. Nggak ada orang, anak muda. Nah, syaratnya itu untuk magang harus bisa N4 bahasa Jepangnya. Kami di SMA sudah pada belajar nih. Wah, gitu ya. Oh, ramelah anak-anak 12 orang itu berangkat ke sana. Jadi luar biasa. Kalau zaman baheula, apa hubungannya sosiologi dengan bahasa Jepang? Apa hubungannya PPKN dengan bahasa Jepang? Paling-paling katanya kalau PPKN hubungannya dengan seni rupa bolehlah. Supaya anak PKN menggambar burung Garuda jadi bagus gitu kan. Dulu kan gitu istilahnya, tapi sekarang nggak bisa. Kampus itu harus memfasilitasi. Makanya Mbak Kartika, alumni N4 anak-anak saya yang 12 orang itu magang juga di Jepang. Kemudian mereka itu punya cita-cita, punya koneksitas ambil beasiswa S2-nya ke Jepang gitu. Jadi disinilah yang saya sebut misalnya punya kesempatan untuk dapat bekerja gitu yang lebih baik menurut penilaian mereka. Nah, di samping itu juga meningkatkan kemampuan hubungan internasional. Kalau saja MBKM itu juga udah antar kampus di luar negeri kan bisa mengembangkan international understanding ya. Kenapa? Sebab kita itu warga negara global sekarang itu. Mainan anak Indonesia itu ya kalau dari Jakarta ke Bandung, jadi Bandung ke Lampung, ya jadi deket-deket gitu. Ngaku-ngakunya sebagai warga negara global ya harusnya permainannya juga harus global. Saya kira ini ada kesempatan loh lewat MBKM ya dalam pengertian yang khusus dan umumnya dan khususnya dalam program PMM PKBN ini bisa. Jadi international understanding itu bisa punya potensi dikembangkan gitu untuk anak-anak Indonesia. Memang salah satu barrier terbesar bagi anak-anak Indonesia adalah kemampuan komunikasi. Ya. Nah, itulah barangkali setelah ada peluang ini anak-anak tuh ya komunikasi bahasa dunianya dikembangkan. Saya kira itu tambahannya dari saya. Terima kasih Mbak Kartika. Luar biasa, Prof. Pak Kolonel Nurwanto, ada tambahan? Silakan. Mbak Kartika, Ya. izin Prof, mungkin perlu kita tambahkan sedikit juga bahwa memang manfaatnya sangat luar biasa ya. Paling tidak kan ada interaksi ya bagi mahasiswa itu, interaksi dan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Dengan interaksi itulah sebetulnya diharapkan adanya saling tukar pengalaman, saling tukar informasi sehingga terintegrasi dengan satu pemahaman yang sama itu bagi mahasiswa ya. Karena memang apalagi tadi ada mengambil mata kuliah yang mungkin tidak dalam bidangnya itu, paling tidak akan memberikan kepada mereka penambahan pengetahuan yang tentunya itu akan diharapkan untuk menambah kecintaan mereka terhadap sesuatu yang mungkin dia pun tidak pernah membayangkan akan dia dapatkan. Makanya program yang sangat bagus sekali. Kemudian bagi institusi tentu ya akan lebih dikenal, lebih menjadi standar bagi mereka seperti apa dan bagaimana bisa untuk dikembangkan ke depannya ya. Mungkin di mahasiswa kami pun juga ada yang MBKM ke Uni Emirat Arab itu ada 10 orang juga. Nah, di sana juga dengan Rafdan University Academy yang diharapkan model-model pembelajaran yang mungkin universitas yang sifatnya khusus seperti Universitas Pertahanan ini sehingga ada mendapatkan pengalaman dari sana yang bisa kita diadopsi tentu yang baik di Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kolonel Nurwanto. Ini selalu taksis ini. Mohon maaf ya. Ya. Selanjutnya,
Ini jelas untuk pertanyaan ini untuk Prof. Oh, mohon maaf. Untuk Pak Prasasti terlebih dahulu. Silakan Pak Prasasti. Mohon penjelasannya mengenai capaian kompetensi bela negara. Baik, Bu Kartika. Jadi kalau capaian kompetensi bela negara yang diharapkan, saya kira tergambar dari 5 dasar bela negara itu ya. Diharapkan mulai dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara sampai punya kemampuan bela negara ya. Jadi nilai-nilai dasar bela negara itu tercermin dalam diri mahasiswa. Dan kalau kita hubungkan juga dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Dikti dari aspek sikap, sebenarnya itu juga banyak masuk di sana. Ya, misalnya mahasiswa bisa berkontribusi untuk pemecahan masalah masyarakat, punya kesadaran dan sebagainya. Itu ada di aspek sikap itu capaiannya sama gitu ya, capaian dalam aspek sikap. Jadi saya kira melalui PKBN ini atau bela negara ini diharapkan mahasiswa kita menyadari peran mereka dalam mewujudkan cinta bela negara itu atau cinta tanah air itu. Tidak saja itu juga punya kesadaran, punya kerelaan berkorban dan seterusnya. Sehingga melalui itu apa yang dicita-citakan dalam undang-undang bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk membela negara itu tercapai gitu ya. Jadi ada kecintaan, ada kerelaan berkorban untuk bangsa dan bernegara gitu ya. Itu saya kira Bu Kartika. Baik. Kolonel Nurwanto, silakan. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prasasti bahwa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan itu seperti apa. Sebetulnya kan di dalam nilai dasar bela negara, di sana itu kan sudah dicantumkan, kalau lihat di Permenhan nomor 8 tahun 2022, di sana sudah jelas dicantumkan masing-masing lingkup itu sudah ada. Kalau kita kan di lingkup pendidikan, mahasiswa seperti apa? Tentu mahasiswa yang mengaktualisasikan nilai dasar bela negara yang materinya sudah mulai, kalau terutama cinta tanah air kan, bagaimana dia mencintai produk dalam negeri, nyata di dalam kehidupannya seperti apa? Apakah mereka sudah memakai, salah satu contohnya, apakah sudah mengkonsumsi mungkin makanan-makanan dari dalam negeri atau malah lebih hobi dengan mengkonsumsi yang produk luar, itu bisa dijadikan capaian kompetensinya seperti apa. Jadi memang tadi sebagaimana dalam definisi itu kan di dalamnya kan mengaktualisasikan nilai dasar bela negara, cinta tanah air, kesadaran bangsa dan negara, kemudian Pancasila sebagai dasar negara kan, kemudian yang terakhir kemampuan awal bela negara itu ada 5 dasar itu. Dan masing-masing itu ada istilah, kalau dalam permen itu ada materi itu. Per nilai ada 5 materi itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, ini tadi Pak Kolonel Nurwanto sudah menyinggung nilai-nilai bela negara. Nah, ini kita perdalam lagi ya, Pak Kolonel ya. Nilai-nilai bela negara apa saja yang perlu lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan Pak Kolonel. Nanti Pak Prasasti bisa menambahkan ya. Baik, terima kasih. Agak dikit terputus-putus ini, tapi nggak apa-apa, kita pahami. Yang pertama, tadi saya katakan yang namanya nilai dasar bela negara itu adalah mungkin atau bisa kita slide kan, Mbak ya? Kita slide bisa? Ya, bisa. Halo? Silakan. Share slide bisa? Bisa. Silakan. Saya izin share screen, mungkin akan lebih bisa dilihat nanti.
Sudah terlihat? Sudah, Pak Kolonel. Oke, saya kira rekan-rekan yang pernah mengikuti pembekalan di bela negara, saya rasa sudah memahami ini, dan ini sekedar refreshing saja bahwa ada lima nilai dasar bela negara: cinta tanah air, sadar bangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai idul negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Ini masing-masing nilai ini sebetulnya sudah dijabarkan kan. Kalau kita melihat seperti apa kompetensi yang diharapkan, tentu yang pertama menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Untuk melihat mahasiswa itu, contoh sebagai orang yang beragama Islam, dia melaksanakan ibadah sholat enggak, kan begitu. Ini contoh nyata saja, kehidupan sehari-hari bisa diukur dari situ. Dari situ kalau kita jadi bentuk cinta tanah air dalam aplikasinya itu adalah bagaimana menjalankan kewajiban kepada agamanya. Kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Cinta produk dalam negeri ya, cinta produk dalam negeri. Ya, pakaian yang dipakai produk mana, sepatu yang dipakai sepatu dari mana, kan begitu. Nah, termasuk kita lihat dari mahasiswanya seperti apa gitu. Jadi menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Seberapa besar mereka memahami tentang wilayah kita Indonesia ini. Ya, kesadaran mereka untuk itu. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, tentu tidak melakukan perilaku-perilaku yang bisa mencoreng nama baik dan negara. Jadi sebetulnya panjang ya, ada 5 indikator ini, masing-masing ini ada, dan saya rasa ini secara aksi, kalau pada saat kita dulu MBKM ya, Pak Prasasti mungkin kita masih ingat betul, mereka kita kasih ini kan penugasan, aksi apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan nampak. Termasuk sadar bangsa dan bernegara seperti apa, mungkin kerelaan membayar pajak dan lain sebagainya ya. Mungkin tidak saya selalu panjang, nanti bisa kita adopsi dan mungkin bisa saya kasih untuk bisa lihat secara nyata kehidupan sehari-hari mahasiswa seperti apa untuk melihat nilai yang penting yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin saya tutup. Ya. Terima kasih, Kolonel Nurwanto. Pak Pras, Ya, ingin menambahkan? kalau saya sebagai dalam perspektif dosen pengajar ya di mata kuliah umum Pancasila Kewarganegaraan yang juga punya hampir sama tujuannya dengan bela negara ini. Kalau saya boleh memilih, yang pertama yang lebih perlu dalam penerapannya itu cinta tanah air tadi. Jadi cinta ya, seandainya ada alat ukur indikator cinta, gitu ya, asesmen untuk mengukur kecintaan tanah air mahasiswa, misalnya sebelum dia ikut bela negara berapa poin, dan setelah itu berapa poin kecintaannya itu ada, gitu ya. Saya kira itu penting sekali saat ini ya, karena kita khawatir ya mereka itu tadi ya lupa akan jati diri mereka, dan ya kenapa mereka sebagai orang Indonesia gitu ya, dan kenapa mereka ada di Indonesia dan seterusnya. Saya kira itu yang pertama, jadi cinta tanah air ya, cinta atau nasionalisme mungkin bisa juga dikatakan. Jadi kalau saya biasanya Bu Kartika berharap kalau di kelas Pancasila itu harapannya di awal mereka masuk kelas dan sampai nanti di akhir tadi ya, kalau ada indikator kecintaan itu harapannya itu bertumbuh dalam diri mereka ya, bertumbuh. Lalu yang kedua saya kira yang lebih kepada penerapan adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara ya. Rela berkorban ini kalau saya lihat dari apa peran dan kontribusi yang mereka bisa lakukan untuk sesama ya, atau untuk komunitas yang mungkin rentan kita katakan ya. Jadi dalam proyek mata kuliah umum yang saya ampu, biasanya ada proyek kontribusi sosial yang bisa mereka lakukan. Nah, dari situ sebenarnya tergambar juga bagaimana atau sejauh mana kerelaan mereka bekerja ataupun mengerjakan proyek itu bagi masyarakat. Gitu ya. Bahkan misalnya sampai kerelaan mereka untuk
mengeluarkan duit mereka atau mengeluarkan tenaga mereka ekstra lebih daripada yang ditentukan misalnya. Saya kira kerelaan itu bisa tergambar dari situ, dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi mahasiswa kita ini untuk lebih kepada bagaimana 5 dasar bela negara tadi itu terwujud dalam diri mereka ya, sehingga nanti ke depannya ketika mereka mungkin juga sudah bekerja di dunia alumni ya, kecintaan dan kerelaan tadi itu tetap bisa memotivasi mereka untuk misalnya membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu gitu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai bela negara itu bisa didapatkan lewat tulisan singkat atau ilustrasi yang merepresentasikan nilai-nilai bela negara? Mungkin Pak Pras bisa menjelaskan. Baik. Saya kira kalau hanya pendapat ataupun misalnya artikel singkat, saya kira dalam konteks sekarang agak sulit kita menilai ya, karena mungkin bisa saja mereka tanya juga di ChatGPT bisa jawab itu ya. Jadi kalau menurut saya ini ada syaratnya sebenarnya kalau mau kita minta penilaian itu melalui tulisan singkat ya. Kalau yang saya lakukan itu lebih kepada refleksi, Bu Kartika. Refleksi. Nah, di dalam refleksi itu ada 3 tahapan yang ditanya dalam tulisan refleksi itu adalah sebelum mereka melakukan, saat mereka melakukan, dan sesudah. Ya. Jadi syaratnya tadi adalah ada satu kegiatan, gitu ya, ada satu bentuk peran, ya. Jadi bukan hanya konsep, tapi benar peran yang dilakukan ya. Idealnya kan seperti PMM kemarin juga kan seperti itu ya. Dari 5 video yang mereka buat itu adalah video yang mereka sudah lakukan, ya, sudah selesaikan, gitu ya, sudah wujud nyatakan, gitu. Jadi dari situlah nanti bisa kita nilai apakah yang mereka pikirkan, apakah yang mereka rencanakan sebelum, dan apa yang mereka pikirkan dan yang mereka maknai saat dan sesudah mereka menyelesaikan itu. Nah, dari gap itu nanti mungkin bisa kita lihat sejauh mana nilai-nilai bela negara itu benar mereka pahami, gitu ya. Benar kalau sampai kepada merepresentasi internalisasi nilai itu bisa kita lihat kira-kira begitu. Ya, meskipun ini tentu nggak mudah juga menilainya ya, tapi saya kira setidaknya dari refleksi itu sebelum, saat, dan sesudah itu, setidaknya kita bisa lihat bagaimana nilai itu tercermin dalam diri mereka. Baik. Prof. Dasim, silakan. Ya, ini memang sering kali dilakukan oleh kami ya. Anak-anak ini dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai bela negara ya, sebab kami ini di anak-anak sebelum MPKM itu kan semester 1, 2 sudah belajar mengambil mata kuliah MKWK Pancasila dan PKN ya. Bagi kami sebetulnya nilai-nilai bela negara itu tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Prasasti. Cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, ketahanan nasional, gotong royong, keadilan, demokrasi, disiplin, tanggung jawab, dan termasuk kepedulian lingkungan. Nah, itu yang oleh kami menerjemahkan dari 5 yang disampaikan Kementerian Pertahanan itu sebetulnya yang lebih realnya itu. Jadi tidak verbalisme. Sehari-harinya yang 8 itu. Oleh karena itu kami nih di tim MKWK UPI ini itu jadi makanan sehari-hari tuh, bahwa anak-anak itu dalam rangka merefleksi internalisasi nilai-nilai yang 8 itu dari bela negara itu memang rutin membuat tulisan singkat ya. Tulisan singkat apa itu? Ya tulisan singkat biasanya paling-paling hanya 500 sampai 600 kata anak-anak harus milih. Boleh. Misalnya temanya apa? Cinta tanah air. Mereka bikinlah. Itu dipasang di LMS kami ya. Kami kan punya LMS, punya web, punya LMS Learning Management System. Menarik banget ya. Kemudian persatuan kesatuan. Temanya Pak yang 9 tadi itu, ketahanan nasional dan sebagainya.
Dan cerita singkat itu, tulisan singkat itu, ronde selanjutnya itu dijadikan naskah untuk bikin video singkat. Waduh, itu menarik sekali Mak Kartika ya. Jadi itu sebetulnya. Dan pada saat mereka pulang dari kegiatan PKM itu, PKBN itu, mereka itu bikin satu video juga yang namanya, misalnya suatu ketika saya menyuruh menugasi, tolong bagaimana masyarakat itu menjadikan Pancasila sebagai inspirasi. Temanya itu Inspiring Pancasila. Waduh, banyak sekali karya-karya mereka yang memang kita juga barangkali baru tahu begitu. Jadi sekarang orang kan sibuk ya, orang tuh sibuk. Jadi yang eye catching itulah yang tulisan singkat itu tuh, tulisan singkat, video singkat. Kenapa coba sekarang Mbak Kartika harus paham? Video YouTube yang panjang-panjang juga sudah tergeser oleh IG, oleh Facebook. Tapi yang paling top sekarang TikTok. Kenapa coba? Eye catching banget TikTok itu, pendek tapi kok menawan ya. Makanya saya sangat menduga-duga ini teman-teman di BINUS luar biasa ya. Bagaimana agar inspiring PKBN itu dengan cerita tulisan singkat. Benar tuh ya. Saya kira yang 9 topik itulah bisa jadi sumber inspirasi bagi para mahasiswa ya. Luar biasa, Prof. Terima kasih. Masih menyambung dengan pertanyaan 3 ya. Bagaimana mengukurnya ini? Bagaimana Mbak? Bagaimana mengukurnya? Ini pertanyaan dari Oh iya ya. Pak Beni bisa menambah. Ya. Kan itu kan namanya tuh non test ya. Non test bagaimana mengukurnya? Ya sudah barang tentu para dosen apa namanya pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah harus sama-sama bikin rubrik. Nah, bikin rubrik ya. Bikin rubriknya. Biasanya kami itu bikin rubriknya gini di MKWK ya. Oke, pertama kali ketepatan wacana yang disampaikan dengan tema. Kemudian bahkan sampai rubriknya itu di mana ke originalitasnya. Kemudian pakai ini skala ya, pakai skala misalnya kesesuaian dengan tema dari 1 sampai 7, pakai skala Bogardus misalnya ya. Originalitas 1 sampai 7. Kemudian creativity macam-macam gitu. Jadi rubrik itu bisa dikembangkan oleh kita terlebih dahulu. Dan rubrik itulah harus disampaikan dulu ke mereka supaya fair. Jangan seperti beli kucing dalam karung, ya. Fair ya. Kita kalau nyoblos itu udah tahu tuh namanya, bukan ditutup-tutupi dalam karung. Nah gitu makanya diajarin sama anak-anak itu gitu, ada rubriknya dulu. Wah ini Bapak proporsional terbuka katanya nih ya. Iya memang ya. Jadi jangan seperti kucing dalam karung. Jadi kami itu gitu, anak-anak ini. Untuk inspiring PKBN sekarang rubriknya ini, oke ya. Ada 5 komponen Pak ya. Oh iya, pertama kali temanya originalitas yang macam-macam. Dan bisa dibicarakan itu, bisa disampaikan. Gampang sekali lah. Baik, Prof. Jadi rubrik harus dijelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Iya, harus dipasarkan ya. terlebih dahulu. Ya, terima kasih, Prof. Pak Pras, tambahan? Oke, tambahan dari saya di samping tadi seperti yang Prof. Dasim sampaikan, saya kira itu sangat menolong nanti dosen-dosen untuk menilai ya. Tapi saya kira tambahannya kalau kita ikutin pola PMM Dikti yang bukan PKBN ya, PMM Dikti saja, itu ada modul Nusantara Bu Kartika dalam PMM Dikti itu. Modul Nusantara ini juga sebenarnya tujuannya kurang lebih sama seperti PKBN ini. Nah, di dalam mengukur ketercapaian nilai mahasiswa di PMM Dikti itu di bagian akhir itu ada kontribusi sosial namanya atau project ya. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif di samping tadi ada tulisan singkat atau video singkat dan bagaimana mereka langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Dari situ nanti bisa juga muncul video, bisa juga muncul tadi refleksi, bisa juga muncul ya hal-hal lain yang bisa jadi indikator-indikator penilaian yang dibuat oleh dosen ya. Jadi kalau di modul Nusantara itu di kontribusi sosial itu mahasiswa akan bisa dinilai
bagaimana dia menginternalisasi semua nilai-nilai yang dipelajari dalam satu proyek, kira-kira begitu Bu Kapita. Itu bisa Baik. jadi alternatif alat ukur yang bisa dipakai untuk menilai representasi nilai-nilai bela negara ini. Ya, baik. Kolonel Nurwanto. Baik, terima kasih Mbak. Tadi sebenarnya dari Prof, dari Mas Trasti juga sudah menyampaikan bagaimana untuk mengukurnya. Tapi yang jelas tadi ingin saya sampaikan bahwa memang lebih membumi ya, lebih tersosialisasi secara baik. Tema-tema tadi sudah yang disampaikan oleh Prof tadi, memang mungkin kalau kita kalau di dalam tadi disampaikan mungkin kita masih verbal ya dalam bahasa permennya maupun di undang-undangnya verbal, tetapi penerjemahannya di dalam kehidupan sehari-hari memang lebih lebih menarik bagi mereka, yang tema-tema yang menarik bagi mereka yang sebetulnya tanpa kita sadari sudah sudah mencakup pada keinginan bagaimana sebetulnya mencintai sebuah negara dan ingin membelanya itu. Ya mungkin tema-tema yang aktual, kemudian yang yang praktis, kemudian yang sehari-hari mereka lakukan. Mungkin kan isu-isu yang sekarang ini banyak sebetulnya, mungkin isu korupsi dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi tema yang menarik yang mungkin untuk dijadikan bahan bagaimana bisa mungkin tadi dari rubrik maupun dari modul Nusantara itu yang sudah dibuat itu kan dari tema-tema yang diambil dari yang mungkin lagi aktual saat ini dihadapi oleh masyarakat atau mungkin oleh mahasiswa itu sendiri. Ini tambahan saya seperti itu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, ya, kita saat ini ada di era digital, ya. Apakah ada capaian kompetensi talenta digital pada MPKBN ini? Silakan Kolonel Nurwanto dulu yang menjawab, lalu dilanjutkan oleh Pak Pras. Baik, terima kasih. Memang sekarang kan lebih kepada pesan-pesan itu lebih cepat tersampai, lebih mudah dipahami kan melalui digital ya. Mungkin salah satu dan talenta itu sebetulnya bisa kita dapatkan dari tadi Prof saya studi dengan Prof Dasim tadi, dan di dalam pembelajaran kita pun pada saat kita memberikan pelajaran tentang PKBN kan juga lebih kepada produk yang sifatnya digital ya. Mungkin berupa tadi sudah dari Profesor Dasim tadi sudah mulai dari tulisan singkat, kemudian dijadikan tema mungkin sebuah video, kemudian lanjut kepada mungkin bisa berupa podcast dan lain sebagainya yang itu mungkin mental mereka, dan itu memang sangat luar biasa. Pengalaman saya pada saat memberikan pembelajaran di Laksar CPNS ya, dan rata-rata memang tahun-tahun ini karena mereka adalah istilahnya yang sudah melek terhadap digital, justru itu sangat tepat dan sangat mudah, dan mereka pun juga mempunyai kemampuan untuk bisa membuat itu dan paham terhadap itu, dan pesan-pesan lewat sini itulah sebetulnya yang akan lebih memudahkan dipahami dan dilaksanakan oleh para mahasiswa itu sendiri. Jadi talenta itu mungkin dalam rangka untuk PPM PKBN itu sangat membantu, dan memang itu sebetulnya media yang sangat tepat dan sangat jitu untuk bisa memberikan pemahaman tentang bela negara itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan Pak Pras. Iya, kalau ditanya ada, saya kira ada ya. Jadi memang di dalam rancangan PNM PKBN pertama yang dilakukan semester lalu itu ada dalam satu semangat besar, itu PKBN melalui teknologi digital ya, itu yang dicanangkan, sehingga dalam PNM-nya pertukaran mahasiswanya, mahasiswa yang bertukar itu diharapkan mengikuti mata kuliah yang berbasis teknologi digital ini ya, dan melalui itu
akan didorong mahasiswa tersebut untuk membela negara, bukan lagi angkat senjata, istilahnya Kolonel Nurwanto ya, bukan lagi angkat senjata, tapi melalui jari, gitu ya, melalui jari istilahnya kita bisa bermain di ranah digital, dan melalui itu kita mewujud nyatakan nilai-nilai dasar bela negara itu ya. Sehingga misalnya kalau kita lihat kemarin salah satu penugasannya kan mahasiswa membuat 5 video tentang masing-masing nilai-nilai dasar bela negara ya. Kalau seandainya semua video itu berkualitas ya, Bu Kartika kan juga ikut menilai ya, video itu menarik gitu ya, maka di lini masa TikTok seperti yang Prof Dasim katakan tadi mungkin tuh banyak seharusnya kita temui ya, banyak ditonton, banyak di like oleh orang-orang, sehingga pesan-pesan PKBN itu tercapai gitu seyogianya. Jadi ini saya kira menarik kalau PKBN ini dihubungkan dengan kompetensi talenta digital saat ini. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Prof Dasim. Masih terkait dengan capaian kompetensi talenta digital, Prof. Upaya apa yang bisa kita lakukan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi ini? Silakan, Prof Dasim. Prof masih mute ya. Silakan, Ya, Prof Dasim ya. Coba diulangi pertanyaannya Mbak Kartika, tadi terpental. Baik, masih menyambung pertanyaan 1, upaya apa yang Oh ya, bisa kita kompetensi lakukan itu ya. ya agar mahasiswa Oh ya. dapat mencapai kompetensi talenta digital. Iya ya. Oke. Pesan tadi dari Kolonel Nurwanto dan Pak Pras, bagus sekali. Memang keniscayaan ya bagi sekarang anak-anak generasi Z. Nah gini, jadi kalau ditanya upaya apa yang dilakukan, memang upaya yang dilakukan pasti anak-anak yang sebelum melakukan PMM, PKBN itu harus ada pelatihan, ya pelatihan-pelatihan yang disiapkan. Tapi sebenarnya pengalaman kami nih Mbak ya, kami di MKWK itu anak-anak itu misalnya kami bikin LMS nih di Spada UPI Edu misalnya ya. Wah dengan sudah canggih macam-macam kita bikin penjelasan, anak-anak itu nggak usah dijelaskan juga udah tahu pakainya macam-macam gitu. Kenapa coba? Sebab yang disebut kompetensi talenta digital itu adalah kemampuan anak-anak itu ya di dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung kegiatan mereka belajar dan bekerja. Oh, sehari-hari mereka sudah belajar dan bekerja lewat digital. Jadi boleh dikatakan ya generasi Z ini sekarang merupakan generasi yang paling terkoneksi di jagat raya ini terhadap dunia digital. Mereka adalah native digital. Pelatihan-pelatihan yang biasa kami lakukan hanya sekedar itu saja, misalnya dari Direktorat STI ya, kami di Direktorat Sistem Teknologi Informasi hanya memastikan aja. Misalnya oke, formatnya nanti ini hati-hati terhadap plagiarisme macam-macam gitu. Misalnya ada standarnya, misalnya nanti dalam pengambilan gambar bagaimana, mengisi suara bagaimana, jadi begitu sebetulnya. Tetapi bagi kampus-kampus yang barangkali para mahasiswanya perlu di-upgrade, di semacam-macam, memang upaya itu perlu, ya. Kan sebelum kita anak-anak kan, kalau kami oleh LPM ya, oleh LPPM itu ada semacam diklat, macam persiapan segala macam. Di antaranya dalam konteks mengembangkan kompetensi talenta digital, memang kami selalu mengisinya dengan mengupgrade kembali ya, mengupgrading kembali kemampuan anak-anak di dalam itu ya. Seperti dalam modul Nusantara itu juga kan Mas Pras ya, itu kan produksi produk-produk
teknologi digital tuh video, film pendek, macam-macam memang di ini ya dan itu memang Mbak Kartika tulisan pendek dan film pendek dan TikTok sekarang yang memang bisa menerjang ke segala penjuru ya. Apalagi anak-anak nanti kalau sama-sama bekerja kan misalnya gini, dari sains, dari ilmu sosial, dari arts gitu ya bergabung, itu luar biasa. Mereka berkolaboratif menghasilkan produk-produk promosi gitu. Kan anak-anak tuh pergi ke PMM, PKBN tuh mempromosikan juga bela negara loh itu. Mempromosikan kata Kolonel Nurwanto tadi barangkali ada isu-isu yang lebih seksi di lapangan. Benar tuh ya. Yang merujuk kepada nilai 5 nilai dasar bela negara itu anak-anak bisa memilih sesuai dengan needs assessment mereka di masyarakat gitu. Saya kira ini hal yang baru, kompetensi baru nih, kompetensi talenta digital itu memang sebab kalau tidak pakai itu nggak rame, anak-anak ogah loh. Nah, ngapain ya? Seperti sekarang kan misalnya kita yang tua-tua nih, kalau Pak Pras masih muda ya, yang generasinya imigran digital kalau tidak move on, tidak beringsut ke mainannya mereka, itu ketinggalan zaman atau ditinggalkan lah. Makanya Mbak Kartika tanya sama Mbak Rina, saya itu disebut dosen apa namanya? Orang yang tua tetapi mengatai milenial, jadi disebut dosen kolonial. Wong kolot-kolot katanya ingin ngerti milenial. Makanya salah satu di antaranya di Mbak Kartika, kata mahasiswa saya, Prof, kalau Prof ingin diterima oleh milenial harus jadi YouTuber. Gitu, makanya saya tuh bersusah payah bikin YouTube jadi YouTuber pemula gitu. Bukan jago-jagoan nih, Kolonel Nurwanto bukan jago-jagoan, tapi memang katanya kalau ingin diterima oleh generasi Z atau milenial harus jadi YouTuber. Gitu katanya. Jadi saya kira upayanya itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof, luar biasa. Tadi sebelum sebelum FGD ini saya sempat ngintip YouTube channelnya Prof Dasim loh. Luar biasa. Oh iya, rame ya. Rame ya. Iya, Prof. Luar biasa, Prof. Ini semangatnya. Perlu kita contoh ya. Ya itu semangat kolonial. Oke. Baik, nah ini awalnya saya berpikir pertanyaan ini khusus ditujukan untuk Prof Dasim, tapi saya ralat. Yang pertama memang untuk Prof Dasim ditujukan pertanyaannya khusus pertama untuk Prof Dasim, tapi kemudian nanti boleh Pak Pras dan Kolonel Nurwanto menambahkan ya. Jika kita ingin mengembangkan sebuah website khusus untuk pembelajaran dalam hal ini PKBN, komponen apa saja yang harus ada pada website tersebut, Prof? Mohon penjelasannya. Oh iya iya. Aduh, wong saya juga kan kolonial ya, ini mah hanya sekitar saya anak-anak milenial memang. Yang pertama gini, memang bagus sekali nih ya, ada website khusus misalnya ya dikembangkan oleh BINUS, oleh kampus-kampus tertentu ya, untuk mewadahi kegiatan ini, untuk komunikasi mereka, bahkan untuk promosi-promosi karya-karya mereka. Ini apa ya, bisa dibuat dalam berbagai macam ragam misalnya. Di antaranya bisa bikin LMS, ya, Learning Management System. Di LMS itu pertama-tama memang harus dijelaskan informasi tentang program itu. Menarik sekali tuh kalau gitu ya. Misalnya PMM, PKBN itu apa? Wah, dari mulai regulasi macam-macam kan gitu. Lengkap sekali segala macam gitu. Jadi bagian informasi itu pertama kali. Apa, mengapa, bagaimana kan gitu. Perlu sekali ya. Bahkan kalau sudah berlaku beberapa kali apa namanya pengalaman-pengalaman masa lampaunya di sini kan. Nah, yang kedua bagian materi ya, kontennya, konten pembelajarannya apa? Misalnya apa namanya yang tadi merujuk kepada 5 nilai dasar misalnya ya. Sebab itu sebagai sumber belajar bagi mereka juga pada saat di lapangan mereka sudah ada media. Ya, saya setuju merujuk kepada 5 nilai dasar saja ya, yang 5 tadi. Sebab nanti di lapangan bisa muncul apa namanya topik-topik yang lebih apa kontekstual ya. Kemudian ada juga
bagian selanjutnya, bagaimana konten-konten itu diolah dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak di sana misalnya mengirimkan pengalaman-pengalamannya, mengerjakan tugas-tugasnya seperti tadi, ya tulisan pendek, film pendek, TikTok, macam-macam lah gitu. Nah, bagian ketiga itu bagaimana kegiatan pembelajaran. Nah, di samping itu Mbak Kartika, pengalaman saya harus ada dibuat satu laman yang namanya diskusi online gitu ya, forum diskusi online. Jadi nanti apa namanya pemantik diskusinya biasanya dari dosen. Dosen membimbing bikin pemantik diskusi, disiapkan. Oh, biasanya malam mingguan ya anak-anak kita diskusi. Pemantiknya sudah dipasang. Gitu biasanya menarik banget ya. Kemudian juga penilaian dan umpan balik perlu disampaikan di sana ya. Gimana penilaiannya tadi kan bisa pakai rubrik macam-macam. Nah, jangan lupa yang paling menarik Mbak Kartika, yaitu ada galeri foto dan video. Wah, ini anak-anak berlomba-lomba ya bikin itu. Nah, itu ada sekitar komponen-komponen itu yang penting ya. Mari kita bikin sama-sama lah. Kita juga bikin nanti. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya, Kolonel Nurwanto, silakan. Baik, terima kasih, Pak Ika. Tadi sebetulnya sudah ampu oleh Prof. Dasim tadi. Cuma tadi memang saya menarik ada tambahan, ada untuk ruang diskusi itu tadi. Itu memang yang mungkin secara normatif ya seperti alamat website, kemudian header menu, kemudian kontennya apa itu kan sudah ada di sana. Itu kan pakem yang masih ada. Hanya memang ada link-link yang bisa kita gunakan untuk untuk media langsung kepada mereka untuk bisa berdiskusi ya, untuk membahas suatu topik ya. Itu yang perlu mungkin yang lain daripada yang lain ya. Dan ini mungkin menu yang sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi ada media yang kita gunakan untuk selain mungkin juga catatan-catatan tambahan ya, bisa info tambahan ya, info-info tambahan yang bisa menarik mereka memberikan informasi kepada mereka. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, selain secara normatif ketentuan sebuah website isinya apa saja, termasuk logonya di dalam dan alamat website dan sebagainya, ada ruang di mana kita bisa melakukan diskusi ya, diskusi kepada mereka. Kemudian ada pemantiknya yang memang tentu nggak tahu apakah itu di jadwal di kalender setiap sekian hari sekali atau 1 bulan sekali, mungkin dengan topik-topik yang sudah disajikan di situ, sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak itu untuk bisa mempersiapkan materi itu sehingga akan menarik ya. Kalau saya gitu berkala lah, istilahnya berkala di dalam topik diskusi. Mungkin seperti itu tambahan dari kami. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Pras. Oke, kalau dari saya, kalau website saya kira sudah cukup lengkap dari Kolonel Nurwanto dan Pak Prof. Dasim. Kalau saya justru menambahkan Bu Kartika, yaitu melalui semangat sekarang itu content creator atau digital creator di Instagram. Itu mungkin lebih familiar bagi mahasiswa, karena semua pasti rata-rata aktif di Instagram. Jadi bisa saja di website ini sebagian pindah ke sana seperti tadi ya, ada galeri foto dan video tadi bisa masuk ke sana. Kalau di kelas saya terinspirasi dari Pandawara Group itu, Bu Kartika. Kalau Kartika tahu anak-anak 5 orang itu buat membersihkan selokan gitu ya. Dan itu diangkat kemarin oleh Nas Daily itu waktu dia datang ke Indonesia. Jadi masalah-masalah PKBN ini bisa jadi tugas mereka buat satu konten atau digital creator di Instagram ya, misalnya tentang toleransi gitu ya. Jadi semangat toleransi itu satu konten khusus, di situ semua berisi tentang konten-konten atau foto video digital tentang bagaimana mewujudkan toleransi misalnya, atau tadi misalnya kesadaran bela negara misalnya. Jadi khusus untuk itu, atau bullying atau korupsi dan sebagainya. Jadi kelihatannya mereka lebih familiar ke situ daripada website. Kalau menurut saya ini. Jadi kalau website sifatnya untuk pembelajaran, saya kira tadi yang Prof. Dasim sampaikan itu sudah sangat lengkap komponennya. Tapi kalau mau membuat dia lebih milenial tadi ya, tadi
mungkin ke Instagram lebih mudah mereka. Jadi kan mereka bisa buat satu akun Instagram yang isinya bisa jadi representasi penugasan-penugasan dari PKBN ini. Itu kalau pendapat saya, Bu Kartika. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ini tidak bisa. Sekarang waktunya untuk para audiens untuk bertanya kepada para narasumber. Silakan jika ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya kepada para narasumber, dipersilakan. Bapak Silver, Pak Dr. Silver, silakan. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Prof. Dasim, silakan. Prof. Dasim, apakah bisa mendengar suara Dr. Tidak. Silver? Bisa? Tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Apa perlu ke sini? Should in English. So, Pakai penyambung aja. sudah. Jadi sini mau buka tiket. Oke. Oh bisa. Bangku, tarik bangku aja kali. Tarik bangku aja. Silakan. Berganti. Headset Ibu. Oh iya. Silakan. Harus pakai ini. Jangan duduk, Pak. Silakan duduk. Very sorry, Dr. Kartika. Prof. Dasim. Hello, Prof. Dasim. Can you hear my voice? Ya. Thank you. Siap. Saya sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Dasim. Perkenalkan diri dulu. Oh, my name is Silver, Prof. Ya. My name is Silver Lake. Kan saya tertarik dengan wawasan dan konsep dari Prof. Dasim tadi. Mata kuliah ini atau topik ini bela negara itu disebut juga tadi konsep warga global. Ya. Nah, warga global untuk kami di BINUS University, terutama di CBDC, itu tidak asing lagi buat kami dan mahasiswa. Terutama salah satu topik di karakter building. Nah, yang ingin kami tahu dari konsep ini warga global dalam hubungan dengan apa yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswa kami ketika berbicara tentang bela negara dalam konteks Asia Tenggara, Asia Timur, sementara yang mana Asia Tenggara, kita yang berada di wilayah Asia Tenggara ini sedang melihat konflik yang terjadi di Asia Timur atau situasi yang menegang di Asia Timur itu. Tiongkok dan Cina Taipei atau Taiwan itu. Nah, gimana kita menyampaikan informasi ini atau kita mendapatkan knowledge ini sehingga kita menjadi confidence gitu untuk menyampaikan kepada mahasiswa, oh this is isu global tentang Asia Tenggara, Asia Timur. Lalu yang berikut, ada satu isu yang internasional juga mungkin bisa diuraikan di sini soal AUKUS. Australia, UK, US yang baru-baru ini bertemu di Australia dan memberikan suatu fakta pertahanan yang baru. Nah, apakah wawasan seperti ini juga perlu kita sampaikan dalam konteks bela negara Australia, UK, dan US? Yang terakhir,
saya sampaikan bahwa pernah mahasiswa saya dari program studi IT melakukan pertukaran mahasiswa Korea Selatan. Tetapi setelah kembali dia cerita, Pak, kami ke Korea Selatan, tapi kami jalan-jalan juga ke Korea Utara. Bagaimana kalian bisa sampai Korea Utara? Tidak merasa aman, damai di sana? Dia bilang, oh tidak masalah, kami bisa masuk ke Korea Utara. Sementara ada ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah itu sepotong pengetahuan yang diceritakan oleh mahasiswa kami yang mengadakan pertukaran dengan salah satu kampus di Korea Selatan. Jadi ada 3 hal di sini, warga global dalam konteks Asia Tenggara, Asia Timur, AUKUS, dan pengalaman mahasiswa yang melakukan pertukaran mahasiswa di Korea Selatan dan Korea, dan bisa melihat Korea Utara. Seperti mahasiswa Bapak yang bisa melihat Hiroshima dan Nagasaki. Thank you so much untuk Yes. beberapa poin ini. Oke, well done. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya Thank you so much, sangat Prof. bagus, berat sekali pertanyaannya nih ya. Oke. Nah, jadi kenapa misalnya apa pentingnya pembicaraan kita, topik kita bela negara dikaitkan dengan konteks global citizen, dikaitkan dengan konteks apa namanya kawasan kita di Asia Timur gitu ya, dan AUKUS, dan pengalaman mahasiswa apa namanya yang MPKM di Korea bisa nyebrang ke sana. Gini, kan values atau paham global citizenship education itu kan salah satu komponen dalam SDGs UNESCO ya. Sejak 2015 sampai sekarang kan kita sebetulnya harus mempromosikan tentang global citizenship education. Nah, di antaranya memang kita harus selalu menyadari bahwa memang walaupun kita beda-beda, ya misalnya orang Papua rambut keriting, kulit agak gelap, orang Manado justru rambut lurus, wajah dan kulit lebih ke kuning-kuningan, orang di Bandung kulitnya sawo matang macam-macam. Tetapi apabila kulit kita dibelek, darah kita sama merah, tulang kita sama putih, itu artinya kita itu memiliki asal-usul kemanusiaan yang sama. Oleh karena itu sebenarnya manusia itu termasuk orang kita di Indonesia itu hidup dalam dimensi universal gitu. Di samping kita hidup dalam dimensi partikular masing-masing etnis ya. Orang Jawa Barat punya dimensi partikular, orang Papua, orang di Jakarta. Tetapi juga kita berada dalam dimensi universal. Kita warga global. Makanya global citizen itu tadi kata Bapak di kampus Bapak itu sudah suatu tradisi saja. Ya sudah ada satu topik belajar tentang itu. Pertanyaannya itu apa sebenarnya urgensinya? Urgensinya itu bahwa kita itu memang semua negara harus mempromosikan bahwa kita itu global citizen. Ya, kita tuh bersaudara apalagi kalau kita pakai konsep agama, semua kita itu semuanya kan turunan Nabi Adam dan Babu Hawa, bukan turunan monyet seperti si Darwin kan, gitu. Sehingga kita tuh bersaudara. Biasanya kata orang-orang kita di timur, kita semua bersaudara, itu tuh betul tuh. Nah oleh karena itu barangkali dalam situasi seperti ini, dalam kepentingan kita kepada para mahasiswa, ya kondisi ya ketegangan di Pasifik itu ya benar-benar harus dipahami oleh kita gitu. Tetapi tadi Bapak menyatakan bagaimana sih supaya kita confident ya mempromosikan itu. Loh, artinya kita itu lebih maju gitu ya. Sebagai negara yang memang cinta damai sesuai dengan konstitusi kita, cinta kemerdekaan, tetapi lebih cinta juga cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, oleh karena itu memang kita bisa mengajak gitu teman-teman kita di Asia Timur itu lewat MPKM itu para mahasiswa itu ya seperti itu, lihat. Jadi kita sudah tidak boleh diajarin lagi, kita tidak boleh ragu-ragu lagi bahwa Indonesia sebetulnya salah satu negara yang sangat signifikan, jadi sebagai significant others ya untuk mempromosikan kedamaian.
Kenapa? Konstitusi kita menjamin seperti itu. Ya, pendidikan kita juga pendidikan damai. Masyarakat kita itu masyarakat damai, cinta damai. Nah, ya jadi situasi di Indo-Pasifik itu sekarang sudah sangat ini ya, sangat ya semacam sudah bergolak. Semua aktor-aktor dunia sudah mulai siap-siap, ya. Amerika Serikat bikin AUKUS tuh, ya. Amerika Serikat, Australia, United Kingdom dan US itu sudah bergerak gitu. Sementara kalau kita hanya tiarap saja, misalnya rakyat kita nggak paham Indo-Pasifik itu sudah bergolak, orang lain sudah mulai, tapi Prancis saja kan sudah mulai ikut nimbrung juga di Indo-Pasifik itu. Jadi kalau kita tidak siap, ya masyarakat tidak siap, saya yakin. Sedangkan sekarang perangnya perang proksi kan, kita tuh jadi mandala perang loh. Iya, Tiongkok kagak mau perang di Tiongkok, perangnya di Indo-Pasifik. Australia juga kagak mau tuh. Jadi dia sudah punya kapal selam nuklir, di Darwin saja langsung ditembakin, ketepelnya langsung ke Indo-Pasifik. Ya, Amerika juga sama, paling Amerika di Guam tinggalnya di sana. India juga paling di tempatnya di sana, Prancis. Ya, siapa mandala perangnya itu? Nusantara. Bayangkan kalau kita enak-enak ongkang-ongkangan saja tidak sampai paham tentang situasi Indo-Pasifik sekarang. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kemampuan kita mempromosikan perdamaian gitu. Sebab salah satu bagian dari kampanye Global Citizenship Education itu adalah peace education, ya, pendidikan damai, Pak. Nah, oleh karena itu dikaitkan dengan AUKUS yang lahir sekarang itu, ya betul-betul itu mah jadi memperuncing keadaan, ya. Sementara di Eropa Timur sedang perang, ya. Amerika Serikat dengan sekutu gitu aja lah, bukan dengan Ukraina perangnya Amerika Serikat itu, dengan sekutu, Pak. Ya. Kemudian sekarang misalnya Tiongkok sedang siap-siap menggempur Taiwan. Ah, gimana tuh? Amerika juga sedang diam-diam bikin AUKUS dengan Inggris dan Australia. Nah, oleh karena itu bagi kita ya sebagai negara, memang kita negara politik luar negeri bebas aktif. Saya yakin bebas aktif itu ya bukan berarti pasif gitu, harus aktif itu. Bebas aktif itu aktif mempromosikan perdamaian sebelum perang terjadi, ya. Atau jangan-jangan yang supaya perang terjadi itu kita harus ada keseimbangan kekuatan, ya, balance of power. Saya yakin kenapa misalnya, mohon maaf nih kalau saya salah, kenapa misalnya netizen Indonesia lebih menyukai Rusia daripada Barat misalnya dalam konteks sekarang, dalam kerangka balance of power, ya, hegemoni Barat itu sudah tidak bisa terbendung. Makanya sekarang itu dipertaruhkan tuh, Mamang Putin itu dipertaruhkan, ya, dipertaruhkan gimana ini balance of power, apakah bisa diinikan di sana. Nah, jadi itu kaitan kenapa anak-anak kita belajar PMM PKBN itu dalam kaitan ini, saya kira penting sekali. Para mahasiswa itu adalah sekarang itu populasi 25% populasi sekarang, tetapi mereka itu 100% populasi masa depan. Kalau mahasiswa kita sekarang sudah mulai paham terhadap bela negara, kepentingan nasional, saya kira ini investasi, ya, bagi masa depan kita. Nah, oleh karena itu tidak salah bahwa anak-anak lewat PMM PKBN ini adalah diberikanlah pengetahuan situasi politik sekarang, ya. Kemudian yang menarik tadi contoh dari Bapak, anak-anak yang mahasiswa di kampus Bapak bertukar pelajar dengan kampus di Korea, kok bisa masuk sana? Saya kemarin baru pulang dari Korea, ya, dari Seoul. Saya Sabtu mingguan di sana itu. Selalu kalau ke Korea itu suka tanya juga saya itu ke teman-teman di sana. Kebetulan ada alumni di sana, saya bilang gini, kalau ke perbatasan dari Seoul ke perbatasan sana Korea Utara dekat katanya, Pak. Berapa lama? Ya 2,5 jam juga, masih jauh ke Jeju daripada ke sana. Apa kita bisa ke sana? Bisa sih, bisa, tapi ngapain? Cari penyakit. Gitu katanya, ya. Saya tuh setiap kali mau berangkat ke sana, mau diantar sama dia mau nganter. Tapi pertanyaannya, memang ngapain, Pak? Oh, nyari-nyari penyakit. Tetapi memang betul informasi dari Bapak. Jadi kalau datang
para mahasiswa, ya jelas mahasiswa punya kartu mahasiswa, datang dari luar Korea Selatan, dari bukan warga negara Korea Selatan gitu, datang dari negara damai, welcome Pak, benar-benar welcome. Gitu tuh ceritanya tuh. Jadi memang mahasiswa Bapak bisa ke sana, tapi mungkin wawancara dengan pemimpin Korea Utara ya susah. Jadi saya pun dapat informasi begitu, betul Pak. Jadi jadi kan gini, kita sampai saat ini yang paling negara yang paling sulit diketahui keberadaannya kan Korea Utara ya. Padahal dekat sama kita, punya hubungan diplomatik juga dengan Indonesia. Tapi coba kira-kira Mbak Kartika nanti ada hadiah bisa piknik ke Pyongyang gitu. Mikir-mikir tuh, tanya-tanya. Ini nanti gimana kita ya? Tanyanya ke Kolonel Nurwanto, orang-orang tentara tahu situasinya. Nggak apa-apa, kita kan negara damai. Datangnya baik-baik. Ya, gitu diperiksa senjata, kita tidak punya senjata kita mah. Ya gitu. Jadi memang benar Pak mahasiswa itu bisa, dan kita pun bisa ya, para ASN seperti itu ya. Kalau Pak Nurwanto barangkali walau alam dah. Ya, kalau tentara walau alam. Tapi saya kira dalam berpakaian sipil dalam kerangka kunjungan budaya atau apa gitu, saya kira bisa. Nah ini Pak, kenapa misalnya punya potensi PMM PKBN itu bisa potensi menginfuskan isu global citizen itu, ya. Jadi warga negara global itu ya seperti itu, kita memahami bahwa perbedaan ini adalah bukan untuk saling perpecahan, tetapi untuk saling kenal mengenal, kan gitu. Dalam agama kita pun diajarin gitu ya. Nah makanya kami juga sedang berusaha ikut mempromosikan itu, tidak mau ketinggalan dengan BINUS. Kami ini di sini Global Citizen itu salah satu jadi kegiatan program kami, bahkan program kami UPI sekarang berdiri di kampus kami Global Citizenship Education Cooperation Center. 5 tahun ke depan kami ditugasi dapat mandat, UPI dapat mandat dari UNESCO Asia Pasifik, ada center di sini Mbak Kartika. Sekali-kali nanti kami undang Mbak Kartika untuk talk show mengenai global citizen gitu ya. Pengalaman di sana di BINUS bagaimana membina anak-anak kita. Ya itu diantaranya mainan kita itu harus dunia ya. Mungkin saya suka berseloroh ke anak-anak. Dek, nanti harus lebaran kenaikan tingkat, kita piknik kemana? Luar negeri Pak. Kemana? Ya dekat-dekat aja dulu, kemana? Timur-timur. Bukan luar negeri atau timur-timur Pak. Ya, misalnya deket-deketannya tuh ke Singapura, dari Singapura langsung lewat darat ke ke Malaysia gitu ya, langsung tembus ke Thailand Selatan, kan lumayan 3 negara kita bisa mengenal gitu ya. Mereka kenal kita kenal mereka. Saya kira gitu pertanyaan tadi, mohon maaf sangat sulit ya. Mudah-mudahan kalau kita jumpa nanti bisa ngobrol panjang. Ya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya dan dengannya. Saya kebayang kalau kita berada di kelasnya Prof Dasim ini pasti kita nggak bosen ya mengikuti kuliahnya. Selain tanya saja sama Mbak Rina, makanya Mbak Rina betah di Bandung tuh, itu tuh gara-gara. Ini tadi dosen-dosen juga ikut ketawa loh Prof. Profnya lucu soalnya. Sampai nggak lulus-lulus ya Prof. Lulus akibat betah itu Mbak Rina tuh. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Silakan. Oh, atau Kolonel Nurwanto ingin menambahkan? Tadi pertanyaan dari Dr. Silver Lake yang berat itu mungkin ingin ditambah jawabannya lagi oleh Kolonel Nurwanto. Silakan Kolonel. Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Prof dan kita sudah mendapatkan pencerahan. Hanya memang dalam hal pertahanan kaitannya dengan itu kita pasti membaca perkembangan lingkungan strategis ya. Itu pasti ya. Jadi membaca perkembangan istilahnya kita linkstra ya, linkstra kita seperti apa,
kemudian ancaman itu, hakikat ancaman itu dari mana, dari nasionalkah, dari regionalkah, dari globalkah. Dan itu sebetulnya bagus sekali, mahasiswa akan punya pemahaman ya, pemahaman, paling tidak punya referensi ya. Ternyata itulah yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Apakah itu merupakan sebuah ancaman bagi kita atau tidak, atau itu memang langsung dengan kita. Seperti contoh konflik di Laut Cina Selatan, memang secara langsung tidak berkonflik dengan kita, tetapi efeknya itu tentu akan mengganggu kedaulatan kita, kan begitu. Itulah diberikan pemahaman kepada mahasiswa sehingga mereka paling tidak tahu seperti apa dan bagaimana memposisikan dirinya sebagai warga negara, apa dan bagaimana yang harus dia perbuat, yaitu makanya dengan memberikan dengan tahu tentang perkembangan bagaimana di Indo-Pasifik, bagaimana di Asia Timur dan lain sebagainya, ini baik sekali bagi mereka untuk menanamkan ya tadi kembalinya kepada kan kedamaian tadi kan, akankah kita itu akan berkonflik seperti mereka, kemudian kerugian apa yang kita dapatkan, apa akibat dari sebuah peperangan, kan begitu. Memang tadi disampaikan kita itu lebih cinta perdamaian kan gitu. Itu memang yang sesuai dengan konstitusi. Jadi poinnya adalah sebetulnya oleh mahasiswa tahu ya perkembangan lingkungan strategis seperti apa, sehingga sikap-sikap yang diambil apa itu paling tidak tahu sejauh mana dan bagaimana dia harus berbuat. Itu tentu akan sangat positif bagi seorang mahasiswa. Mungkin tambahan saya seperti itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari Ibu Bapak dosen? Kami persilakan. Ya, Pak. Dari Pak Faustinus, silakan Pak Faustinus. Saya digeser dulu. Anda sedang mau bertanya, belum bisa dipotong. Halo, selamat sore para narasumber ya. Saya tertarik dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi sehubungan dengan bela negara. Yang ingin saya mau tanyakan mungkin informasi sehubungan dengan karakter kolektif, Pak. Kalau kita lihat zaman ini dengan informasi dan ya teknologi komunikasi ini macam-macam kecerdasan, saya kira itu sudah komputer sudah bisa mengerjakan macam-macam hal ya. Sementara peran dari warga negara sendiri, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, katakan kalau perang ya masyarakat semua angkat bambu runcing ya bisa mengalahkan penjajah ya. Sekarang kalau perang tidak perlu masyarakat angkat senjata, tapi ya kelompok kecil saja tentara pakai perang cyber, teknologi, tidak perlu orang keluar dari rumahnya, tinggal kontrol, tekan tombol dan tunjukkan pelurunya kemana. Nah, bagi saya mungkin saya lebih ingin dengar informasi sehubungan dengan karakter kolektif dalam peran kita warga negara teristimewa mungkin kepada generasi-generasi muda sehubungan dengan keterlibatan mereka dalam mengekspresi diri sebagai warga negara. Misalkan begini, Pak, di Papua itu ada gerakan-gerakan separatis ya. Sejauh mana generasi muda secara nasional itu merasa bahwa itu adalah tanggung jawab atau menjadi perhatian kita ya secara nasional ya, bukan hanya
secara partikular kelompok di Papua saja macam gitu ya. Misalkan seperti itu, Pak. Jadi lebih kepada karakter kolektif dalam mencintai negara itu. Saya kira itu. Sebenarnya saya mau bertanya mau dengar informasi atau masukan dari ketiga narasumber, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Silakan, mungkin dari Kolonel Nurwanto terlebih dahulu, lalu Prof. Dasim, dan terakhir Pak Prasasti. Ya, siap. Mangga Pak Kolonel. Baik, terima kasih Pak Kartika. Izin Prof. Baik, pertanyaannya juga sungguh sangat menarik ya, karakter kolektif ya. Sebetulnya memang itulah harapan kita, punya pemahaman yang sama, punya pikiran yang sama, punya keinginan yang sama, dan punya tindakan yang sama. Ya, salah satu tadi sudah dicontohkan ya, separatis di Papua itu sebetulnya pemahaman tidak partikular ya, secara nasional kita, secara kolektif seperti apa. Sebetulnya itu kan bagian yang tidak jelas pemahaman kita bahwa itu adalah sebuah tindakan yang mengancam integritas negara kan begitu. Berarti kan separatis ya. Pemahaman kita tentu secara kolektif karakter kita harus menentang itu kan, harus menentang itu. Tidak ada tindakan-tindakan yang merongrong kedaulatan negara kan begitu. Jadi ini sudah hendaknya karakter ini ditanamkan oleh setiap warga bangsa, setiap warga Indonesia jelas menolak, menentang, tidak menginginkan itu terjadi kan begitu. Ini karakter kolektif yang harus kita bangun. Jadi ada rasa mungkin rasa yang sama ya, kebersamaan yang sama tentang bagaimana sikap kita kan, karakter yang bersama. Hanya saja memang di dalam hal untuk memerangi itu ada institusi yang punya kewenangan kan begitu. Sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan ketentuan kita, ada yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Tetapi sekali tumbuhkan dalam diri kita bahwa itu tindakan tidak benar. Itu bertentangan dengan konstitusi kita, tidak berbolehkan kan begitu. Ini sebetulnya poin yang penting adalah setiap warga bangsa, setiap warga negara harus menyadari bahwa tindakan separatis adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan kita. Itu sudah harus dipakai. Itu mungkin secara singkat seperti itu. Hanya saja actionnya siapa yang harus menangani. Tentu juga ada regulasi yang mengharuskan itu kan gitu. Siapa yang harus berbuat. Mungkin sampai saat ini kan juga masih kewenangan polisi karena memang mendefinisikan pun itu apakah itu KKP, apakah itu separatis dan lain sebagainya, masih banyak pendefinisian kaitannya dengan penanganannya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mohon maaf, ini posisi kami dekat masjid, jadi masih ada. Silakan mungkin itu. Ya. Baik, silakan Prof. Dasim. Ya, ini penanya kedua tuh siapa, Mbak Kartika? Tadi penanya kedua adalah Pak Faustinus. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Tadi oleh Pak Kolonel Nurwanto sudah disampaikan. Ini yang namanya karakter kolektif harus ditumbuhkan. Nah, setuju. Nah, gini, dalam konsep kewarganegaraan ya, itu karakter kolektif itu sering disebut sebagai civic intelligence. Ya. Yaitu kecerdasan terhadap urusan-urusan publik. Nah, itu urusan publik sebetulnya, urusan separatis, bukan urusan tentara saja. Ya. Polisi misalnya sekarang polisi kita sudah menggunakan sudah berada dalam civilian. Jadi kalau ada seorang warga negara aware terhadap urusan-urusan publik, itu disebut punya karakter kolektif, punya kecerdasan kewargaan, namanya itu civic intelligence.
Nah, saya akan kasih ilustrasi. Pada zaman Yunani kuno, ya di kota Athena, menyebut orang yang walaupun dia jago matematikanya, pokoknya orang kaya raya, terpandang, tetapi kalau terhadap urusan-urusan publik itu dia itu kagak mau, kagak ikut urun rembuk, kagak ikut aktif, orang itu zaman Athena disebut idiotes. Jadi hakikatnya mereka itu idiot gitu, yang oleh kita digunakan untuk menunjuk kepada orang-orang yang memang telat berpikir gitu ya, idiot itu kita. Padahal sejatinya aslinya idiot itu orang yang ogah terhadap urusan-urusan publik, tidak mau ikut campur macam-macam gitu. Nah, ini makanya saya setuju kepada Kolonel Nurwanto, ini memang harus dikembangkan. Di mana cara mengembangkannya? Yaitu lewat pendidikan sejak di keluarga sampai perguruan tinggi gitu ya. Oleh karena itu misalnya Mas Menteri sekarang lebih mengutamakan kolaboratif daripada kompetitif. Nah, itu sebenarnya ya, MPKM kurikulum merdeka di sekolah gitu ya, di persekolahan itu ya. Nah, oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya gimana sebetulnya ini dalam era sekarang, dalam era digital, dalam era teknologi revolusi Indonesia 4.0, kok perang itu juga sudah perang proksi sekarang begitu ya, kan gitu. Bikin drone banyak-banyak, ketembak juga nggak ada yang mati orang itu, hanya drone-nya tanpa awak kok, misalnya gitu. Diam aja di rumah gitu. Nah, persoalannya tuh gini, yang disebut kecerdasan kolektif, karakter kolektif atau civic intelligence itu memang banyak komponennya ya, banyak atributnya. Ya, misalnya gini, pada saat kita itu getol juga mempromosikan bagaimana betapa TNI itu merupakan satu kekuatan Indonesia yang harus dijaga, harus dikembangkan, ya harus disupport. Ya kita harus bikin iklim yang sehat dong untuk kemajuan TNI itu. Ya, misalnya kalau polisi itu memang satu institusi yang untuk menjaga keamanan ketertiban, mengayomi masyarakat, ya harus punya mengembangkan paradigma demokratik, policing. Ya kita harus mensupport dong, jangan ditilang langsung nyogok gitu ya, ditilang langsung marah-marah. Ibu-ibu di stop polisi disuruh balik lagi kok marah-marah gitu misalnya. Ya nggak jadi dong. Nah di sanalah kenapa Kolonel Nurwanto menyebutkan bahwa karakter kolektif atau civic intelligence memang harus ditumbuh kembangkan, Pak. Nah, caranya gimana? Tugasnya itu adalah dari orang tua, para guru, para ustadz, para dosen, Mbak Kartika, Pak Pras, saya, Kolonel Nurwanto, semuanya memang gitu, ya. Nah, menurut para ahli di kita, di antara sejumlah kecerdasan yang paling left behind adalah civic intelligence. Dicontohi oleh Paraden dalam sandiwara boneka anak-anak kita. Paraden, mari kita si Ogah. Pak Ogah sekarang kerja bakti, aduh sedang incok, gitu misalnya. Itu yang kecil-kecilannya ya. Gitu ya. Jadi ini kecerdasan kolektif itu memang benar-benar PR kita semuanya, terutama para ustadz, para guru, para dosen, orang-orang tua, ya. Gimana supaya anak-anak kita bukan hanya punya kompetensi talenta digital, tetapi harus punya civic intelligence, yaitu kecerdasan untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik. Makanya Kementerian Pertahanan dan negara kita mendefinisikan bela negara itu bukan hanya perang gitu, tetapi banyak seginya, ya. Mencintai lingkungan saja, bebersih, terus jangan sampai hutan kebakaran, macam-macam gitu sudah bela negara. Bukan hanya menjual tanah air, seperti orang di daerah sana tuh pekerjaannya bikin bata dan ini bikin bata merah sama genteng merah, itu menjual tanah air. Bukan, itu mah hidup dalam memanfaatkan tanah dan air. Saya kira itu Mbak Kartika ya. Ya. Baik, Prof. Dasim, terima kasih banyak. Pak Pras, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita akhiri fokus group discussion-nya, tapi
Pak Pras tadi juga sudah banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kita berikan aplaus dulu terhadap untuk ketiga narasumber. Luar biasa. Ya, terima kasih, terima kasih. Saya juga terima kasih ini bisa jumpa sama Kolonel Nurwanto, Pak Pras, ya, Mbak Kartika, bukan hanya Mbak Rina aja ketemu teh ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak Nurwanto. ya wujud terima kasih dan penghargaan dari kami secara simbolik kami akan memberikan sertifikat pertama kepada Prof. Dasim Budimansyah. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Kartika. Terima kasih suatu penghargaan yang luar biasa ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Frederikus. Selanjutnya kepada Kolonel Nurwanto. Terima kasih Pak Frederikus, juga Mbak Kartika. Apresiasi saya luar biasa. Kita bisa berdiskusi pada kesempatan ini, dikasih kesempatan. Ya, mohon maaf atas mungkin segala kekurangan. Terima kasih. Last but not least, untuk Pak Prasasti. Terima kasih Bu Kartika, Pak Artios. Selanjutnya, silakan Pak Beni selaku Ketua Proyek Inisiatif Bela Negara memberikan kata penutup. Terima kasih kepada Prof. Dasim, Kolonel Nurwanto, dan Pak Prasasti. Kita bertujuan mengadakan FGD ini untuk mendapatkan pengetahuan lebih jauh. Karena nanti dalam pembuatan website bela negara kita akan lebih terarah dan lebih tepat. Jadi terima kasih atas diskusi ini, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Bedi. Lalu selanjutnya sebelum kita mengakhiri FGD, mari kita berdoa dipimpin oleh siapa yang akan Pak Tinus. Silakan Pak Tinus memimpin doa penutup. Baik, Bapak dan Ibu dosen dan para harus di sini. Para narasumber, terima kasih banyak atas sesi bela negara ini. Mari kita akhiri dengan berdoa, memimpin doa dalam iman kepercayaan Gereja Katolik. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun peserta bela negara, para dosen BINUS University, CBDC, dan juga para narasumber yang telah rela memberikan berbagai macam informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk menginspirasi kami para dosen CBDC BINUS University dalam merancang dan memproyeksikan hal-hal yang berguna bagi pembentukan karakter nasionalisme bagi para mahasiswa dan juga masyarakat. Semoga segala inspirasi yang telah kami terima dari para narasumber ini
semakin meyakinkan kami untuk merencanakan hal-hal yang dapat berguna dan memberikan semangat bagi hidup kami teristimewa para mahasiswa. Kami bersyukur atas kesempatan rahmat ini. Kami mohon Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami pada hari-hari yang akan datang. Teristimewa para narasumber, semoga mereka selalu mendengarkan kehadiran-Mu melalui berbagai macam pengalaman. Bapa, ini kami doa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tinus untuk sudah memimpin doa. Baik, terakhir mari kita foto bersama dulu. Siapa yang akan ambil foto? Kira apa? Oh iya ya, tidak bisa ya foto bersama ya? Bisa? Bisa? Bisa kan ya? Oke, 1. Ya, kasih aba-aba ya Pak Beni. Tapi Pak Beni belum masuk tuh. Ya, sama-sama. Oh ya. Coba aku. Ini aku nggak mute. Masa? Enggak di sini. Oh, yang 1, aku ada 2. Ya. 1, 2. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Beni. Sekali lagi terima kasih untuk terima kasih ketiga semuanya. narasumber, luar Izin biasa. ya. Ya, Para terima kasih. Ibu Bapak Kartika, Ibu terima kasih semua, semua terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Pak Nurwanto. Salam sehat selalu. Ya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Siap. Salam. Pak Fios, ini manajer kita, Pak Fios, Siap. Dr. Frederikus Fios. Ya. Mungkin bisa di Zoom Pak Antonius. Pak Kolonel Nurwanto dapat salam dari Romo Dr. Roni. Oh iya, terima kasih. Ya, Pak Doni. Ya, siap. Di warisan WA saya. Salam ke Kolonel Nurwanto. Ya. Ibu Kartika, mari. Pak Antonio silakan mungkin bisa di Zoom. Zoom in. Gimana? Pak Anton. Nah, ini apa manajer sebelum Pak Tio. Ya. Pak Anton. Ya. Kalau Bu Rina perlu di Zoom juga nih. Baik, kalau begitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Ya, sampai jumpa. Prof sudah keluar ya, Teh? Prof sudah keluar. Ya. Izin, Lem. Ya. Terima kasih Kolonel. Ya, Kita end meeting.